warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kadimalu, Bapak Nur Hidayat Jati Purnomo, dalam rangka memenuhi tugas sebagai saya calon guru penggerak angkatan 10 dalam pendidikan guru penggerak dengan tema demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Bapak ya, ada sedikit yang perlu saya tanyakan ya dalam sesi wawancara ini, yaitu bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak di sekolah ini. Ya, Ibu Lili, alhamdulillah. Semua permasalahan itu di kelompok ada dua macam, yaitu tentang kehidupan besar dan kehidupan murah. Dan maksud dari apa kehidupan kita dan kehidupan murah itu bisa dipisahkan dengan beberapa masalah yang kita alami. Nah, apa kehidupan besar? Kehidupan kita itu sesuatu yang benar dan benar, tapi harus dipilih salah satu, dan itu memerlukan pemikiran dan pemikiran yang tinggi. Nah, sedang untuk kehidupan murah itu adalah bahwa dua masalah, ada yang satu benar, ada yang satu salah. Tinggal dimudah untuk menyelesaikan masalah itu, karena ada beberapa aturan dan bukti yang mengatur di mana muncul kesalahan itu ya dalam penyelesaian pengelompokan dua masalah. Selanjutnya, dalam menyelesaikan permasalahan dari etika dan moral di sekolah ini, mungkin Bapak sebagai kepala sekolah bisa mengidentifikasikan kasus-kasus itu. Mungkin bisa diambilkan salah satu contoh Bapak ya. Contoh ya. Ini sampaikan contoh yang terjadi untuk di lingkungan kita. Di lingkungan kita itu sesuatu yang sama-sama benarnya, tapi kalau saya hanya mengambil risiko terkecil dan kedua-duanya kalau benar. Buat contoh begini, seorang kepala sekolah itu biasanya akan terjadi ada dua tugas yang harus dilaksanakan bersama, tapi harus memenuhi salah satu harus dikerjakan. Misalnya saya dalam kerjakan ini dapat bertemu dengan wali murid, dan saya sudah tentu misalnya harinya hari Sabtu rapat dengan wali murid dalam tugas berikat, jadi kita sudah siap melaksanakan, hari Sabtu kita siapkan. Kemudian saat itu juga muncul surat panggilan dari dinas bahwa hari Sabtu harus ikut rapat dan pertemuan dengan misalnya dengan pejabat yang lebih tinggi. Nah, kedua masalah ini pekerjaan sama-sama benarnya, tapi harus saya pilih salah satu untuk menemukan. Jaga bukan hal yang mudah. Kalau saya menolak kalau tidak hadir undangan kepala dinas misalnya ke pertemuan dari dinas kedua kan dia bersentuhan dari Sabtu, walaupun mudah saya pelakunya selaku anak buah harus punya solidaritas dengan pimpinan. Yang kedua, kalau saya memilih misalkan rapat dengan wali murid yang saya kawakan, itu dengan demikian saya meninggalkan rapat dinas, risikonya nanti apa? Apakah memberikan nilai informasi atau bagaimana? Kalau saya dulu kan rapat dengan kepala dinas, ini wali murid nanti akan bicara apa mengenai sekolah kita. Jadi itu yang dengan dilema itu harus mengambil salah satu sudah betul-betul sama-sama sulit bekerja. Tidak ada contoh dari sini. Iya. Bapak ya selanjutnya ya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu ya, di mana tadinya Bapak contohkan itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, dan sama-sama mengambil nilai kebajikan seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana dalam memilih? Mungkin Bapak tadi kan sudah mengidentifikasi sudah, terus mana yang harus dipilih terlebih dahulu? Yang dilema yang satunya atau dilema yang satunya, atau kasus yang satunya atau kasus yang kedua?
akan jalan bersama-sama kan seperti itu. Ya. Untuk mengatasi itu memang kita harus mau tidak mau bersendiri. Ya. Pilihan yang harus saya pilih itu adalah satu yang guna dan manfaat tinggi dan guna risiko yang kecil. Itu yang harus ditamakan. Kalau mau seperti di rumah kita seperti itu. Terus Bapak R, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan sebagai seorang pimpinan dalam keputusan itu? Nah, kira-kira dalam mengambil keputusan itu tidak hal yang mudah. Jadi ya bisa mengelompokkan dan mengidentifikasi dulu masalahnya. Yang harus kita lakukan nomor satu, ini melakukan analisis risiko dari yang disampaikan yang terkini buat saya terutama yang mengambil keputusan. Yang B, yang keduanya berkaca pada pelatihan yang telah kami dapatkan. Dan orang pimpinan itu sudah mendapatkan pelatihan berapa bulan, 6 bulan. Itu cukup untuk menggali pengalaman, untuk membuat wawasan yang bisa kita pakai. Yang ketiga, itu mengacu pada peraturan yang berlaku. Peraturan berlaku tentu dari kebijakan yang kita bentuk. Nah, yang keempat, mempercayai insting sendiri tentang perasaan. Tanpa yakin dengan apa yang dilakukan di sini, maka terus akan membuat bingung, terus mengambil diri. Yang kelima, berbicara dengan orang yang terangkat. Jadi risiko itu apalagi gimana caranya? Kalau misalkan tadi contoh yang saya coba tadi, saya akan bicarakan dengan Pak Finas yang berbicara itu. Bagaimana Pak? Saya kasih juga paling murid. Kalau memang jawaban Tuhannya tidak bisa, harus hadir. Maka saya harus membicarakan dengan beberapa orang wali murid yang semua, terutama kunci. Ini Bapak, untuk penyelesaian dan masyarakat yang sesuai dengan prosedural Bapak ya. Ya, dengan aturan yang sudah berlaku dan pelatihan yang didapat Bapak sebagai kepala sekolah. Terus ya, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di sekolah ya. Tadi waktu kita saat jadi pemimpin, Bapak pemimpin di sekolah itu apakah sudah menurut Bapak? Ya, misalkan tadi kan sudah disebutkan Bapak dalam pengambilan keputusan atau berkata ya, apakah yang Bapak putuskan itu sudah efektif menurut Bapak dan juga pihak yang lain? Ya, itu yang paling efektif, yang paling benar itu yang bisa Terus selanjutnya Bapak, dalam setiap keputusan itu kan tidak langsung dalam skala pasti ada kandungan atau pendampingan baik itu apakah itu dilakukan juga selain nah, dalam makanan itu jadi orang merasa karena itu kalau saya, ini juga saya yang pertama, saya harus yakin dengan apa yang dikatakan saya. Karena kan masalahnya kalau tadi contoh yang sudah saya sampaikan, kalau saya tanya ke Pak Bupati, harus diutamakan Palestina. Tapi kalau saya wawancara dengan saya tanya ke komite pasti dominan kedua Pak Wali terlibat. jadi apa yang dia pilih itu benar berarti harus berdasarkan ya Pak ya? Ya, betul. Terus dalam penanganan kasus-kasus itu banyak ya tentang sekolah, tentang siswa, tentang peserta didik ya. Apakah Bapak dalam misalkan permasalahan kasus itu ada jadwalnya Bapak? Atau apa ya, ada schedule mungkin, oh ini yang selesaikan dulu, ini yang selesaikan dulu Ya, itu bukan hanya sebuah masalah yang muncul tidak terjadwal. Jadi tidak bisa dikatakan nanti itu kalau awal semester tahun baru akan itu masalah ini.
paling lambat 2 hari harus sudah selesai. Kalau nggak selesai dalam waktu dekat akan berkepanjangan dan itu menjadi ya tergantung dari situasi. Terus bagaimana selanjutnya? Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan baik di sekolah maupun di kebiasaan? Kalau itu orang akan bisa membantu karena masalah berbeda-beda tergantung dari masalah apa yang ada. Kalau misalnya masalahnya masalah siswa dan siswa, nanti yang bisa membantu saya tentu saja adalah suami B, kemudian tapi yang paling banyak membantu kemudian kalau hal itu memang membutuhkan. Tapi kalau sudah digunakan, itu kadang ya itu kan kembali ke masalah apa yang dihadapi. Apakah ada kebutuhan sama orang atau memang harus kasih mandiri. Tergantung dari kasus yang berbeda. Tapi biasanya Bapak kolaborasi ya? Kolaborasi sama kalau mana itu membutuhkan. Ini dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, dari pertama sampai yang besar, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda selama ini dalam pengambilan keputusan? Semua orang pasti akan suatu dari pemimpin. Dalam pemimpin ini suatu saat juga akan jadi Oh gitu, pemimpin. gimana saya bilang amin apa enggak ya? Jadi semua orang pasti akan jadi pemimpin dan mungkin suatu tetap pasti akan berkarya. Setiap orang punya pengalaman masing-masing. Kalau saya dalam mengatasi seperti tadi, dalam masalah yang dalam hadapi selama beberapa tahun dari orang tua, itu sudah saya kelompokkan bahwa dalam menangani di rumah kita, itu yang pertama mengatakan untuk kita itu dengan orang yang bersangkutan tentang beberapa pertimbangan yang akan terjadi dia beberapa kita. Jadi maksudnya kalau kasus itu kan begini, insya Allah mungkin bapaknya begini Pak, itu disampaikan ke yang bersangkutan. Kemudian yang B, kedua, hasil keputusan harus bisa diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah. Jadi kita itu harus bisa terima keputusannya. Jangan sampai sekarang keputusan beberapa kali berubah. Yang ketiga, yang terakhir, sanggup menghadapi risiko terkecil dari hasil pengajarannya. Jadi semua itu pasti ada risiko. Karena kamu mau benar ya, karena kita ambil risiko yang terkecilnya. Dan kita tidak benar ya, menghadapi risiko itu kesimpulannya. Alhamdulillah Bapak ya, dari sesi wawancara ini ya banyak yang saya dapat Bapak ya, ternyata sulit ya menjadi seorang pemimpin. Orang yang mengambil keputusan bisa sampai yang apa ya, dia bukan dan banyak apa ya, sehingga butuh adanya kolaborasi. Dan adanya siswa kayak ini bisa memberi manfaat buat saya Bapak ya ke depannya. Ya mungkin nanti kalau saya menjadi pemimpin ya seperti itu dan bisa mengambil apa ya hikmah dari pengalaman dari wawancara ini. Amin. Amin amin. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih sama-sama. Ya. Mudah-mudahan tetap menjalankan kelas ini dengan baik. Amin 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 semoga Pak dan sehat Bapak ya. Ya itu utama ya. Iya Bapak. Kalau itu saya undur diri. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.
pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya. Maksud kedatangan saya ke sini ingin mewawancara Bapak terkait masalah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di SDN Betulih ya. Iya. Bisa Bapak ya? Insya Allah ya. Iya. Pertama mudah-mudahan lancar dan cepat lulus Bu ya. Oh amin, amin, amin. Terima kasih Bapak ya. Begini Bapak ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Betulih, apa yang dapat Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti itu? Biasanya tuh kami itu kan mengidentifikasi dulu ya. Ya. Jadi setelahnya terus kita lihat karena emang kasusnya itu ya benar salah, itu kan tidak repot ya. Atau kalau salah-salah langsung tidak ada masalah. Masalah Karena repot ya. sama-sama benar nih. Iya, iya. Di dilema ini yang saya coba itu pertama kita melihat dulu kita mencari akar permasalahannya. Nah, kira-kira apa? Dan misalnya ada murid sering terlambat, tapi dia punya kemauan yang kuat untuk sekolah. Harus kita pikirkan bagaimana solusinya yang lain. Jadi yang pertama kita harus mengadakan identifikasi dulu, sehingga nanti bisa pelajari lebih lanjut. Iya. Begitu. Iya, berarti menggali informasi, Iya. data-data yang terkait anak itu kenapa terlambat Bapak ya? Iya. Terus untuk mengambil suatu keputusan, ya sekolah terkait kasus anak yang terlambat itu, di mana ada dua kepentingan kan biasanya ya, ada yang benar, ada yang juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini apa yang Bapak lakukan? Kembali itu tadi kita kembali menggali informasi dulu. Jadi kita dengan teman-teman tuh bersama, karena kan itu biasa tuh tiap bulan kami ngadakan pertemuan tuh diadakan apa ya, ada masukan-masukan dari teman-teman guru tentang kasus di sekolah itu apa yang terjadi di kelas. Nanti kita carikan solusi terbaik bersama-sama. Artinya tidak saya sendirian. Jadi kami bahkan kadang-kadang itu kami itu bersama dengan pihak aparat desa ya. Karena memang di sini tuh memang sangat kuat bersama dengan desa. Karena semua yang yang bergerak dalam baik itu dari pencarian siswa ini adalah dari desa semua. Iya, berarti Bapak di sini bisa dikatakan kolaborasi ya, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, baik dengan guru-guru, terus dengan aparat desa, dengan komitenya, dengan orang tua juga ya seperti itu. Setelah adanya kolaborasi, mungkin Bapak sebagai seorang kepala sekolah ada langkah-langkah atau prosedur ya, seperti apa di sekolah ini untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau kira-kira masalahnya itu tidak terlalu berat, nanti kita langsung teruskan hari itu juga ya. Jadi kami tidak mengambil waktu lagi. Cuman kalau memang kasusnya memang sedikit berat, nanti kita kan harus ada jenjang ya, ada waktu yang harus kami ambil. Mungkin setelah rapat kita beri tugas pada guru, jadi tidak langsung diputuskan. Nanti kalau kita putuskan nanti takutnya nanti bisa merugikan antara baik sekolah ataupun pihak orang tua. Jadi ada langkah-langkah ya. Kalau memang kasusnya itu berat, kalau memang kira-kira kasusnya itu tidak terlalu berat dan bisa cepat kita putuskan, maka kita putuskan itu hari itu juga. Tergantung kasus itu ya. Iya, tergantung kasusnya. Berarti mungkin dapat saya artikan Pak ya, dalam mengambil keputusan seorang kepala sekolah itu harus mempertimbangkan semua aspek, semua pihak, biar nanti keputusannya itu tidak biar tepat sasaran, biar efektif dan bisa terselesaikan begitu Bapak ya. Dan dua pihak yang itu bisa semuanya itu bisa puas kan. Iya. Walaupun kita tidak bisa memuaskan seorang, mungkin bisa. Tapi dengan keputusan itu ada kenyamanan, keamanan ya. Iya, baik Bapak ya. Selain kasus-kasus itu juga ya, mungkin ada hal-hal yang Bapak anggap sebagai kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan
keputusan di kasus dilema etika? Ya kalau di dilema etika itu memang itu, kalau memang ada permasalahan di anak itu yang memang dua-duanya sama-sama benar gitu, yang sama-sama benar, nah, kita kan memang itu ada dilema etika nanti. Takut nanti misalnya ada dua kasus antara apa ya, ada dua kasus anak, setelah kita lihat di apa ya, ternyata apa ya sama-sama benar lah istilahnya. Nah, jadi itu yang memang harus kita pikirkan lebih lanjut lagi ya. Iya, diprioritaskan ya. Diprioritaskan lagi sehingga nanti ya, bisa kita apa ya, minimal bisa kita minimalkan gitu. Berarti alat ukurnya nanti dari apa Pak? Apa ada perubahan? Apa memang ada alat ukur tersendiri dalam mengatasi permasalahan itu? Yang paling apa adalah perubahannya itu. Perubahan ya. Alat ukur secara ini mungkin hanya apa ya, hanya nanti melihat perkembangan anak itu sendiri. Atau kasus yang terjadi di mana ya? Apakah nanti jangka panjangnya ya, nanti ya depannya ya anak itu berubah atau tidak ya. Baik Bapak ya. Terus dalam mengambil keputusan ya, seorang kepala sekolah itu kan tidak langsung apa ya, langsung efektif, terus langsung lancar atau sukses. Pasti dalam mengambil keputusan itu, keputusan yang diambil itu mesti ada hambatan ada tantangan, terutama dari pihak-pihak mungkin ada guru atau dari pihak wali murid mungkin yang menentang atau tidak setuju seperti itu. Apakah di sini juga berlaku seperti itu Bapak? Hambatan dan tantangannya? Setiap kegiatan itu pasti ada hambatan, tidak mungkin kita berjalan saja. Cuman kalau kita sudah sering bertemu, sering mengadakan apa ya, pendekatan, mengadakan rapat, jadi masalah yang ada itu mungkin lebih sedikit kita minimalkan. Artinya kerjasama semua pihak tetap kita butuhkan. Nah, jadi terutama dengan pihak-pihak di luar sekolah ya, itu pasti kita itu sering apa ya, mengadakan komunikasi. Karena pasti ada tantangan, hambatan pasti, dan mungkin suatu kegiatan itu lancar seperti yang kita inginkan. Bahkan kalau ada masalah berarti data kita tidak akan bisa bergerak. Kalau ada tantangan kayaknya kurangnya apa, gregetnya itu kurang Bapak ya. Tantangan itu harus. Karena setiap kesuksesan kegiatan atau pengambilan keputusan kita bisa dilihat pada saat akhirnya atau endingnya ya. Terus Bapak selanjutnya ya, dalam menyelesaikan sebuah kasus ya, seperti tadi yang Bapak katakan dilema etika, mungkin Bapak di sekolah ini ada jadwal tertentu ya untuk mengkoordinasi masalah-masalah tersebut dengan rekan guru ya, atau bawahan, atau juga mungkin dengan orang tua seperti itu. Mungkin ada peguyubannya atau gimana, mungkin bisa Bapak jelaskan ya. Kalau jadwal itu memang apa ya, kadang-kadang kalau memang masalahnya apa ya bisa kita selesaikan, kita tidak jadwalkan. Kalau memang butuh waktu maka kita jadwalkan. Jadi jadwal itu pasti ada kalau memang diperlukan. Cuma tidak selalu dijadwalkan. Gitu ya. Karena insidental ya. Ya. Jadi artinya tergantung kasus yang kita hadapi. Dan biasanya itu Bu, kalau kasus seperti itu kami itu memang tidak terburu-buru dengan teman-teman. Jadi kita harus tenang dulu. Karena kalau ada kasus langsung kita selesaikan, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Iya. Berarti harus ini kepala dingin dulu Bapak ya. Gitu. Terus Bapak selanjutnya ya, adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Misalkan ada partner, mungkin ada wakan, membantu Bapak dalam menyelesaikan apa yang mengambil keputusan. Permasalahan di sekolah ini kan lingkupnya hanya lingkupan apa ya, kelas ya. Tidak seperti SMP atau SMA yang kita sedikit. Jadi memang tetap kerjasama dengan teman-teman guru, tetap kami utamakan. Jadi setiap ada sesuatu pasti itu ada laporan, kami laporan nanti kita bicara bersama. Jadi tetap ada ini. Jadi kalau partner di luar kami langsung dengan pihak desa ya. Desa ya. Komite pihak desa juga ini kompak karena di sini kebetulan
komite di sini punya lembaga, jadi sering mendukung. Kemudian kepala desa juga malah mantan guru di sini. Jadi emang apa ya? Berarti klop Pak ya Klub nanti. kepedulian Ya. dengan desa itu alhamdulillah kami itu jaga. Bahkan untuk pencarian siswa saja kami ikut-ikut. Jadi yang mengkol itu adalah pihak pamong. Kan di sini kan jauh Iya, sekali, iya, tadi. jauh muridnya. Jadi yang itu yang bergerak itulah dari desa. Bagus ya tadi kerjasamanya dan kolaborasinya ya. Iya. Bahkan ini kemarin alhamdulillah nih kedatangan dari Jakarta kemarin Alhamdulillah. Dalam acara apa Bapak ya? dari acara itu TOS ya, Tos ya. bertemu Apa itu olahraga tos? sekolah ini. Oh, Di satu-satunya di Madura ya di sini. di sini. Berarti antar SD. Tidak hanya SD ini toh. Ini tok. Oh. Dari yang didatangi dari pihak Jakarta Indonesia itu di sini. Alhamdulillah. Ya mungkin karena ini dengan apa ya, dengan mantan dengan yang pernah sekolah di sini yang sudah keluar itu masih Kerjasamanya terjaga ya. ya. Sehingga mereka menjadikan link-link itu. Iya, iya, bagus banget Pak ya. Jadi linknya SD Betul ini sudah ini ya, sudah bisa dikatakan tingkat provinsi kan ya? Alhamdulillah. Iya, mungkin nanti kedepannya bisa ke tingkat nasional Amin, lagi, amin. atau mungkin bisa nanti dibuat apa ya, contoh sekolah model seperti itu. Amin, Walaupun amin. ya, walaupun memang masih agak banyak tantangannya itu di sana ya. Cuman alhamdulillah kekompakan teman-teman itu bisa kami jadikan model awal. Kalau nggak ada tantangannya tuh kurang warna, Ya. Pak, iya. Wajib. Istilahnya memasak itu kurang bumbunya seperti itu. Iya. Terus yang terakhir Bapak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, dari yang pertama sampai yang barusan yang terakhir ya, mungkin ada pembelajaran atau hikmah apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di dilema etika itu. Setiap masalah itu pasti ada hikmahnya ya. Jadi dari berbagai kasus yang mungkin ada yang pernah ada di sini, karena kami pasti lebih matang ya. Jadi lebih matang dan lebih sabar, dan dalam mengambil keputusan kan kadang-kadang itu sifatnya berulang Ibu. Jadi kami Iya. tinggal memori kembali aja. Oh ini kasusnya seperti ini, berarti oh ini solusinya. Ini apa ya? Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Yang jelas kami itu lebih matang di dalam apa ya, mengantarkan teman-teman dan anak-anak itu ya, ke hal yang lebih baik dan positif. Amin, amin, amin. Ya Bapak, alhamdulillah ya, dari hasil wawancara ini ya ternyata jadi kepala sekolah atau pimpinan dalam mengambil keputusan itu tidak mudah ya. Iya, tidak mudah ya. Butuh kerjasama, kolaborasi dengan semua pihak ya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa efektif dan tepat sasaran karena telah mempertimbangkan berbagai aspek ya, baik lingkungan, ekonomi, keluarga, sosial dan lain sebagainya seperti itu. Sukses Bapak Ajun. Amin, Ya. amin, Semoga kedepannya SD Beturi ya, Beturi berapa Pak? Jadi makanya satu. Oh ya, Beturi 1 bisa sukses ya dan menjadi sekolah contoh ya atau model untuk sekolah-sekolah lainnya. Amin. Jangan pesimis Bapak ya, harus optimis walaupun sekolah di desa ya atau di apa ya, pesisir ya. Sisir selatan. Iya. Insya Allah ya. Apabila ada kemauan pasti ada jalan. Iya, iya. Terima kasih Pak Juk ya. Iya. Semoga apa yang saya dan Bapak tadi bicarakan bisa membawa manfaat buat saya sendiri ya. Karena ini tugas saya dan juga buat Bapak Juk dan sekolah lainnya. Terima kasih juga ya, mudah-mudahan sukses. Amin, amin, amin. Ya Bapak. Terima kasih. Saya pamit.